Pak. Betul, cuman kan sekarang match-up-nya itu adalah Fredrin yang ketemu. Kalau Mm-mm. jadi kalau emang dia mau ganggu lagi nantinya ke area The Jungler agak sedikit makan waktu cukup lama ini. Alright, tapi kita akan melihat seperti apa game yang kedua. Apakah RRQ Hoshi mampu untuk menyamakan keadaan terlebih dahulu ataukah tim Liquid ID yang akan menuju ke match point-nya. Dan Dairon harusnya ini akan membuat adanya Benedetta build defense Harus. dengan Revitalize juga yang dibawa. Oke, kita lihat. Tapi bisa nggak nanti juga dari Dairon-nya ya menabrakkan dirinya menuju ke arah dari Iron Shiki. Namun sekarang coba lihat Arannya dalam keadaan yang tidak baik. Dairon benar-benar membuat tadi Aran dalam masa yang sulit namun masih level 1 Widhi. sementara sekarang. Widhi dapat Widhi, purple buff diambil, ya ampun Widhi. Widhi jangan mencuri. Pulang-pulang boleh oleh Widhi, coba lihat tuh. Ini Widhi jangan mencuri. Widhi. Beda kali swiper kalau itu mau Widhi, kalau yang ini oke ditembak lagi pundak dari Dok. Wah ini ngebuat dari early-nya harusnya dipegang sama tim Liquid ID lagi dong. Oke. Gimana mereka bisa dapetin purple buff-nya bahkan kali ini di tangan Widhi. Dan pressure-nya lihat penguasaan dari map-nya Widhi bener-bener main jauh banget. Buset dah Widhi numpang lewat, oke Widhi numpang lewat untuk kali ini. Widhi masih selamat dari kejauhan, ditembak lagi Rins dengan ada Yehezkiel. Oke. Dan juga ternyata Skylar gak bawa Purify ya. Oke. Dia lebih ke arah flicker aja. Yang dimana nantinya Buset deh. targeting dari Widhi akan lebih enak harusnya ke arah Skylar. Berarti ada 3 Evil Apa? Queller, lalu Astral Spear sama itu Dead Sonata. Iya. Ada 3 penembak jarak jauh. Makin gede lagi hitboxnya nanti kalau dibuka ya kan. Oke, Rins ya langsung ya digebukin oleh Aran. Tapi Aran sempatkah untuk bisa kabur dari tersebut dengan ada satu Rodon Run Wolf King langsung dikeluarkan. Arannya terjebak berusaha untuk bisa masuk ke dalam rumputan. Tapi Dirija menginginkan dapat ke arah Sutsujin. Tapi Sutsujin berhasil langsung dilubat. Tapi Arannya selamat. Aran, begitu kuatnya dia dengan kalkulasi dan follow up yang cepat dari tim Liquid ID. Dan ini dia gameplay solid yang dibawakan. Di-convert lagi dengan keuntungan menuju ke arah turtle yang pertama tanpa kontes. Sutsujin, kali ini dalam keadaan yang sangat-sangat tertinggal. Waduh, purple buff gak dapet. Point dead juga udah masuk. Sekarang mereka langsung menghujam lagi masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Oke, akankah ditembak dari kejauhan? Kita lihat Yehezkiel. Tidak, ternyata masih ada satu Elton Blaze. Tapi Rins ngebadanin langsung. Ya di-block langsung ya. Tapi lumayan loh kerasa dari asal Sphere yang ditembakinnya juga. Oke. Tim Liquid ID mereka bener-bener tahu banget harus ngapain sih dari tadi. Gokil sih ini. Iya dan juga masalahnya dari Arannya yang tadi coba untuk motong wave, ditabrak sama Diren, nggak tumbang. Iya. Itu beda cerita kalau misalkan Arannya tumbang. Tuh lihat tuh di atas tuh. Arannya bener-bener ngehajar karena Dairon sampai Revitalize. Harus dibuka. Oke, Wah, pertempurannya. Evo Panda dikeluarkan. Widhi terjebak. Widhi tidak bisa kabur kemana-mana lagi. iya karena kayaknya udah confirm bakal tumbang juga sehingga Widhi-nya nggak sempat juga mengeluarkan flicker. Sehingga kali ini ya nunggu aja waktu spawnnya juga masih cepet kok. Apalagi dia adalah roamer. Dan belum ada kontes objektif selanjutnya gitu loh kalau untuk dia harus benar-benar selamat. Oke. Dan Dok pasang badan di area terdepan. Tapi area river masih akan terbuka dengan adanya satu Little Wonder tadi yang udah dimiliki oleh tim Liquid. CCTV ya. CCTV. Kelihatan langsung ya siapa yang mengitari di area river tersebut. Tapi lihat Aran bener-bener mau menangin jalannya. Waduh, nabrak tuh Dairon. Walaupun secara movement harusnya Dairon unggul ya. Waduh, dihajar langsung Waduh. dan Dairon. Solo kill dari Fabian. Wow. Tumbang lek Dairon kali ini. Di dalam turret loh. Di dalam turret lagi. Flicker Wait, flicker. Oke. masih aman. Informasi, mak ditembak. Tapi masih mundur juga ya untuk Widhi-nya. Tapi ini Skylar udah mulai join fight. Udah bakal coba untuk memakan satu wave di arah tengahnya juga karena ya utility juga kan untuk Rins-nya. Lebih ke ya udah kasih aja Skylar-nya untuk bisa farming secara free. Ini Aran main kucing-kucingan mulu di tadi. Ditembak, dibantu sekarang oleh Yehezkiel. Oke, sementara di arah turtle Widhi harus benar-benar bisa menahan dirinya. Atau kalau tidak akan ada Emo Vendor dan juga Donran Wolf King yang akan merubah suasana hati dari tim Liquid ID. Dan lihat Aran ini bener-bener susah banget buat dipanis sih jujur aja.
Ya kan dari tadi dia cuma ngitar-ngitar doang tapi nggak ada yang benar-benar ngapa-ngapain dia. Iya dan Aran, coba lihat Aran bersiap untuk bisa maju ke area terdepan dan Widija. Jet Kundoko Dekara 2 player siap untuk bisa bergerak ke arah Sutsujin tapi ternyata turtle-nya berhasil diamankan oleh Idok. Sutsujin berhasil kabur dari tersebut, Aran yang tertinggal sendiri di bagian belakang. Ada lagi satu Frostbreeze yang dikeluarkan, Favian pergi ke tempat yang berbeda dan Aran cukup santai sekarang. Ada satu lagi Astral Meteor yang dikeluarkan. Hey, menembakkan ke arah Lava Golem. Oke. Tapi memang belum ada yang tumbang, tapi masalahnya turtle-nya pun tadi diambil sama Idok ya. Yap. Plus hitnya sehingga turtle jatuh ke tangan dari RRQ Hoshi. Dan first item priority untuk Reigns menuju ke arah Glowing One juga. Apakah ini waktunya untuk bisa mendapatkan Aran? Karena Aran sekarang udah terjebak oleh 4 player sekaligus dan Aran tidak akan kuat lagi menerima begitu banyak ke damage yang masuk ke dalam tubuhnya. 4 ya. 4 orang masalahnya. Aran juga nggak bisa bertahan lagi, Revitalize-nya juga nggak siap. Dan belum ada backupan yang dilakukan sama tim Liquid ID. Dan sekarang masih belum ada turret-turret yang hancur sebenarnya. Tapi team fight demi team fight yang dilakukan ini menghasilkan juga bagaimana pertukaran resource yang terlihat. Dan Skylar sejauh ini masih aman. Dan nantinya dia bakal menjadi the carry harusnya. Oke, Favian belum join ke dalam pertempuran kembali. Tapi minion habis, Idok berhasil menarik tadi dengan satu wave yang dia dimiliki. Ada Frigid Glacier tapi malah membuat Idoknya pun langsung berkilau. Ada satu lagi 2 pots damage ternyata antara Iron Shiki dan juga Yeskiel. Itu serangan jarak jauh yang mengerikan. Waduh sakit banget loh itu tadi 2 tembakan jarak jauhnya masuk. Emang yang berjarak jauh itu menyedihkan ya, udah menyakitkan bener aja. Tapi memang begitu, kadang nggak siap. Karena ancang-ancang, kecuri! What? Itu dia! Yeskiel, hey, berhasil mengamankan orange buff. Dan sekarang terjebak lagi nih. Apa yang terjadi? Dairon! Oke. Satu persatu tim Liquid ID berhasil untuk exploit segalanya loh. Purple buff dari awal diambil Widi. Tadi tembakan juga projectile yang begitu mengerikan dari Yeskiel. Dapetin orange buff. Bahkan kadang kita udah mundur aja, udah merasa selamat. Masih kena. Masih kena karena jaraknya jauh banget. Udah datang lagi tuh, ditembak gak kena, Skylar sudah mengeluarkan flying tackle-nya. Dan sekarang turtle menjadi milik dari Liquid. Wow. Oke. Terlihat untuk tim Liquid ID mereka menguasai early game-nya banget. Fase yang sangat-sangat tinggi ya bisa dibilang ya. Tensinya juga, temponya juga. Dan ya terlihat bagaimana kali ini Yeskiel juga ini benar-benar membantu buka vision kan. Oke. Aran masuk lagi. Dalam berumputan, aman lagi posisinya. Siap untuk bisa mencari informasi lanjutan tapi Idok. Hampir saja terkena satu tembakan dari Yeskiel. Wow kali ini. Dari bagaimana untuk tim Liquid ID conceal play terdengar sebenarnya. Oke. Tapi belum ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan. Purple buff masih bisa diamankan oleh Sutsujin tapi levelnya sekarang udah terjadi gap di angka 3 level. 4 level. 3. 3. Level 9 dan juga level 12. Oke, itu dia. Kalau tadi di game yang pertama ada 4 level, sekarang ada 3 level perbedaan antara Favian dan juga Sutsujin. Ya ini secara dari head to head juga emang agak berbeda ya. Tank dan Assassin Jungler. Aduh, mau ditendang gak? Belum. Ternyata Idok masalahnya itu. Wah. Di bawah Dairon diacak-acak juga. Tapi Dairon sepertinya bersama dengan Sutsujin ingin membalaskan keadaan di mana Favian sekarang sendirian saja. Balik arah. Terlalu beresiko untuk mengejar. Dan Aran masih luput dari 1. Frostbreeze yang dikeluarkan 2 orang kena tembak terbakar tubuhnya. Iya Astral Echo ini ngebuat hitboxnya kan makin gede. Ya. Jadi Astral Sphere ditembak akan semakin mudah lagi untuk targeting. Dan RRQ Hoshi mereka seperti kebingungan. Mereka membiarkan juga tadi Faviannya di bawah. Mau coba untuk digeng ke arah 2 orang. Tapi akhirnya direlakan untuk pergi. Wah. Sementara di tengahnya tadi ada Ammo Vendor yang connect sebenarnya dari Idok. Tapi nggak ada follow up damage yang siap. Karena dia mainnya sama Aurora yang bukan typical damager. Waduh, dan sekarang Favian kena tembak lagi, pundaknya terbakar lagi. Cicilan damage kayak begini loh. Di balik sebuah cicilan terdapat banyak tekanan. Iya ini. Ini. Ya walaupun memang nggak tumbang ya. Semakin banyak nyicil, semakin banyak tekanan. Betul. Walaupun cicilannya nggak bikin tumbang ya. Tapi lumayan itu loh. Berasa ya tapi Dairon. Oke, Dairon sendirian. Mau kabur ke arah mana? Alekta final blow. Dairon masih selamat. Kabur le. Kabur. Woi itu. Kena Astral Sphere tadi setengah langsung hilang loh. Tapi ternyata. Wey.
Om Widi berhasil membuat. Idok pun merasakan akibatnya dan sekarang Aran. Dengan revitalize yang memang sudah dibuka. Widi 2 bar SP saja di dalam tubuhnya. Apalagi akan dia lakukan? Mungkin akan mengganggu dengan Jet Kundo yang dia milikin. Oke. Oh pulang dulu ternyata. Pulang dulu, tapi 4 pemain tersisa. Wait, ada satu flicker dan juga Bridget Glacier bersama dengan Frostbreeze tadi dikeluarkan dan Aran berhasil didapatkan kali ini. Tapi ini Aran loh, komitnya ke Aran. Apakah ini menjadi sebuah komit yang mahal buat RRQ Hoshi? Karena mereka pun nggak bisa langsung buru-buru langsung setup ke arah Lordnya. Oke, ini yang terjadi teman-teman. Beberapa player Sakit tadi banget. tidak merasakan akibatnya, namun Rinsnya sedikit lebih tersisa. Masih ada Oh, masih dalam tubuhnya. Suzuki berhasil dihancurkan, bahkan Didok baru saja hadir. Tapi Widya menjadi korban dan daerahnya harus pergi ke tempat yang berbeda. Pavian bersama dengan Novaria. Yeskiel melihat dari kejauhan. Ada Evil Queller tadi dikeluarkan pula memberikan damage begitu menyakitkan. Tapi Skylar hampir saja, tapi Yeskiel melihat dari kejauhan di mana lagi akan ditembak. Tidak kena, masih bisa digocek. Oke, dan memang satu hit terakhir lagi, tapi ini menjadi kesempatan tim Liquid ID bisa langsung eksekusi terhadap Lordnya dan Aran. Waduh Aran. Oke, masuk dalam rumputan satu terakhir dan Aran selesai. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Dalam keadaan dimana mereka udah secure ke arah Lordnya juga. Mereka tinggal tunggu Lordnya untuk ngasih pressure besar lagi untuk RRQ Hoshi. Dan ini sebenarnya damage dari Skylar udah mumpuni. Ya. Udah cukup banget, tapi masalahnya nggak ada space yang bisa dikasih ke Skylar untuk bisa delivering damage. Karena Suzuki ini udah babak belur di depan dan Idok bukan tipikal frontliner. Cuman masalah kalau kayak gini ya, Lordnya juga udah muncul. Dan harusnya Aran bentar lagi juga, ya wes, udah bisa join lagi. Jadi masih ada keuntungan lagi yang bisa didapatkan oleh mereka. Piercers. Wah, Iron Shiki udah pakai Sky nih. Wah, Sky apa? Skylar? Waduh. Sky Piercers. Sky Piercers ya. Yang walaupun masih belum ada stacknya, tapi ini lumayan banget pastinya buat semakin mudahnya eksekusi. Web, Pavian tertangkap, Emo Vendor dikeluarkan, Pavian sikil lebih tersisa. Dan menjadi hal baik untuk mereka. Di tempat yang berbeda, Aran mencoba untuk bisa menyelamatkan ataupun masuk tapi malah gagal. Satu persatu tim Liquid sepertinya. Wow, mereka over terhadap areanya. Ya ini overhype mungkin yang dialami sama tim Liquid ID ya. Mereka masuk satu persatu, dipanish satu persatu. Walaupun teman-teman yang lain dapetin turret juga di tengah. Widi nabrak tembok, tapi sekarang Widi masih berusaha dan Flicker sudah dikeluarkan. Bahkan sekarang Skylar yang menghantarkan damage. Coba lihat satu terakhir, masih ada badan dari Sun Sujin. Tertangkap basah dan tidak ternyata. Sun Sujin yang tumbang. Idok yang bermacam, tapi what? Terbakar tubuh Aran, walaupun Aran yang tumbang. Tapi masih ada Skylar pula yang tadi dia bawa. Aran ngejar lini belakang dan semuanya teracak-acak, terobrak-abrik. Skylar yang akhirnya tershutdown juga di tangan dari Aran. Ini tim Liquid ID. Wah, layer serangannya kayak nggak udah-udah gitu loh. Iya kayak ya udah job desk lu ini ya Ya, belakang ya. Ya. Gua depan nih. Betul. Gua tembak-tembak dari belakang. Semuanya dijalankan dengan baik. nggak udah-udah gitu. Dan karena dikontrol kayak gini, akhirnya RRQ Hoshi yang kebawa sama gameplay dari tim Liquid ID. Yap, mau tidak mau. Dan Susujin tadi ya, hampir saja. Tapi malah membawa dirinya jauh lebih dekat ke arah damage yang bisa dihantarkan oleh Iron Shiki. Buset, ketembak tuh, lihat range yang sisa segitu. Iya. Sekali tembak dong. Apalagi kan semakin menginjak arah late game akan semakin mengerikan nih damage dari Yeskiel. Dan ini adalah tipikal memang hero-hero nyamannya dia juga. Hero-hero artillery yang punya range jauh. Ini enak banget pastinya untuk gimana akhirnya hero nyaman yang dikeluarkan sebagai cheese pick dari tim Liquid ID. Dan masalahnya Vision akhirnya juga jadi terkontrol habis gitu loh. Selain memang turret-turret outer udah nggak ada, ini cicilan dari Astral Sphere, Ya. dari Astral Meteor, bahkan Astral Echo area yang gede itu juga kan bisa ngebuka Vision. Ini masalahnya juga ya, gimana lagi ya? Untuk dari daerahnya sendiri mau ke belakang, mau ngejar ke arah Novaria, sulit banget. Gak bisa. Mau ngejar ke arah Iron Shiki, makin sulit juga. Karena di depannya sendiri, sekalinya menampakkan wujudnya, udah dibonyokin langsung. Apalagi kan dia bisa kabur kan. Oke, Emo Pendant udah akan dikeluarkan dan benar saja ada Bridget Glacier. Tapi tadi connect ke arah beberapa player. Coba lihat Idok ya, namun sekarang Widinya berhasil dihancurkan. Sutsujin pun menjadi korban dan Lord menjadi milik dari tim Liquid. Ada satu Pride of Ice. Wow. Iya, Flicker tepat waktu sehingga akhirnya bisa menghindari Astral Sphere yang ditembakkan oleh Yeskiel. Kalau enggak Flicker, udah pasti itu Pride of Ice yang delaynya udah gak ada nih. Ditembak langsung hilang. Bullshit ya. Dan berbahaya sekali pastinya kali ini RRQ Hoshi walaupun dari segi point kill lumayan mengejar.
tapi nggak dengan objektifnya. Turret masih utuh untuk tim Liquid ID. Dan bahkan kali ini base-base turret yang udah ke-expose, ini bakal sulit untuk bisa ditahan. Ini bagaimana lagi cara mereka untuk bisa mempertahankan. Aduh kena tembak baru maju sedikit tuh lihat tuh. Wishing Lantern lagi. Tuh Wishing Lantern lagi udah nyusul lagi tuh damage-nya. Tertangkap basah Dairon ketahuan lagi posisinya. Dairon berusaha untuk manjangin lane tapi nggak bisa. Karena semuanya udah dikontrol habis sama tim Liquid ID. Visionnya luas banget. Oke, masih dapat purple buff, dikejar oleh Favian. Akankah kali ini Sutsujin bersama dengan rekan-rekannya bisa mempertahankan base yang mereka miliki ditembak dari arah yang cukup jauh. Tapi Lordnya bisa dihilangkan dengan cukup cepat. Dan mereka masih bisa mempertahankan keseluruhan dari base turret yang dimiliki. Yap, tapi sepertinya masih akan ada super wave minion sih yang dimanfaatkan oleh tim Liquid ID untuk ngasih tekanan lagi terhadap RRQ Hoshi. Dan cicilan-cicilan dari YSGL ini dia. Dan wah, serangan jarak jauhnya banyak banget sih. Weh, Winter? aya naon eta Favian Lah. Pria misterius. What happened? Pria misterius? Pria misterius. Tidak apa. Nggak masalah. Ada Wewan juga di dalam tubuh dari Shiki. Menjadi satu lagi di Persib Tamban dan Aran benar-benar menggiring. Coba lihat tuh di belakangnya yang ngikut 4 orang. 4 orang tadi. Semuanya berkumpul, semakin enak lagi itu damage-damage dari jarak jauhnya loh. Tadi Dead Sonata, Konekara 2, terus juga Astral Sphere-nya juga kena. Aran udah kayak jadi pemandu wisata tadi 4 di belakang peserta. Mayoret ya. Iya. Ayo. Itu benar-benar 4 di belakang ngikutin tadi. Wah, kalau emang kegiring terus kayak begini makin bahaya gak sih RRQ? Aslinya, dan juga Sutsujin ini udah bakal babak belur banget sih. Yeskiel bukan cuma punya Wishing Lantern, Divine Glyph-nya udah selesai. Nah, semakin sakit lah gitu ya. Penetrasinya akan semakin dalam lagi. Yap, Ketahuan Idok. Mau dihajar kah? Semua mau langsung all in. Coba lihat Idok ditembakin begitu banyak tadi. Damage dari jarak yang sangat jauh. Yap, dan Idok cukup tenang untuk tidak membuka ke arah flickernya juga. Dia tahu dia bisa selamat. Dan banyaknya research tadi yang udah keluar dari tim Liquid ID. Kalau misalkan ditarik ulur terus-terusan kayak gini juga RRQ Hoshi bisa punya kesempatan lebih besar lagi untuk bisa comeback. Tinggal nunggu aja siapa yang kayak tadi nih. Aran satu tadi udah misplay dikit. Ya, dikit. Favian tadi. Juga. YSGL tadi di game sebelumnya tadi ya. Juga, tapi di game ini masih cukup aman SGL ini. Yap, masih cukup aman dan tinggal nunggu aja kayaknya RRQ Hoshi kalau ngasih gerakan duluan kayaknya cukup berbahaya. Apalagi dalam keadaan yang lagi tertinggal juga. Seenggaknya sudah ngantongin satu turret lah pertamanya untuk RRQ Hoshi di arah top lane. Menunggu ke arah Lord yang sudah muncul kali ini. Poke damage juga dibalaskan oleh Rins. Nah, mulai lagi mereka ngepoke damage-nya ke arah dari Lord. Sutsujin kehilangan cukup banyak HP. Sudah ada 1/4 sepertinya yang hilang dari keseluruhan HP yang dia punya. Tapi sejauh ini belum ada satu hal yang emang benar-benar pasti untuk bisa mendapatkan ke arah Lord. Yap, masih ditarik ulur dulu. Lord dan setelah terlihat dan Widhi udah ancang-ancang nih. Dia bakal nyari. Nah itu dia ada konsil. Tapi tadi gagal seperti yang Mavenda dikeluarkan oleh Idok. Bahkan tuh sekarang coba lihat Iron Shiki maju cukup dalam. Dairon dari sebelah kanan mencoba untuk bisa masuk. Sutsujin berhasil langsung dihilangkan. Dairon masuk karya dalam dengan Frigid Glacier tadi udah dikeluarkan. Tapi Dairon menjadi penyelamat untuk kali ini. Widhi tumbang di tempat yang lain. Oke, dan 3 pemain lainnya dari RRQ Hoshi memilih untuk mundur walaupun double kill. Dia Aran Shiki tapi Dairon yang menyelinap masuk. Menjadi penyelamat untuk RRQ Hoshi. Karena Lordnya pun akan jatuh ke tangan mereka. Wah, Dairon udah nggak peduli apapun tadi. Pokoknya dia jalurnya lurus aja. Nyari pokoknya. Dia Phantom Slayer, Neverone, Electrovine Blue semua dikeluarkan tadi dapat Lordnya. Yap, karena Faviana juga tadi kena freeze ya. Dari Frigid Glacier juga yang dibuka sama Rinsnya. Dan terlihat untuk memang Winter yang udah dijual juga ya dari Faviannya. Dia nggak selamat tadi. Gak ada Immortal juga kebetulan. Oke. Nafas tambahan untuk RRQ. Wah sakit banget Emo Panda dikeluarkan Aran. Berusaha untuk bisa kabur. Frigid Glacier dan juga satu Frost Breeze. Tapi Pride of Ice sudah lepas kembali. What? Wah balasannya kayak begitu banget deh. Cepat banget ya. Ini tabur tua ini benar-benar terjadi dengan begitu cepat. Dan Favian? Oke, Favian tertangkap basah kah? Masih selamat. Masih selamat. Masih bisa kabur. Pertukaran antara Aran dan Rins. Dan Skylar juga tadi sebenarnya udah low banget HP-nya. Tapi seenggaknya dia punya satu Husk Claw. Yang ngebuat ya HP-nya bisa bertumbuh lagi. Ya tapi ini kita tahu ya, ini adalah late game. Dimana mungkin Bruno akan jauh lebih baik statistiknya untuk berada di late game daripada Granger. Betul. Cuman sekarang posisinya adalah poke damage yang dimiliki oleh tim Liquid. Ini bagus banget juga gitu loh. Rhapsody. Iya. Astral Sphere.
Belum lagi Dead Sonata juga tadi berkali-kali. Evil Queller juga tuh dari Fabian. Jadi in total ada 3 tadi yang jarak jauh. Dan ini benar-benar belum ada jawaban untuk ngincar belakangnya sih. Yeskia dan Iron Chiki aman banget. Belum tumbang sama sekali dan Widhi. Oke, Widhi mundur kembali. Dan RRQ mereka mencoba untuk nge-setup. Wah itu andai tadi tidak ada Sujin kayaknya Skylar akan kehilangan banyak banget HP. Dan kayaknya Bayu Ujin tugasnya adalah nge-body block aja. Dia bakal jadi badan terdepan untuk RRQ Hoshi. Karena Idok ini bukan tipikal yang benar-benar sustain banget juga ya. Initiator aja. Dan mengandalkan damage dari Skylar. Karena kayaknya the only one yang punya damage besar ya Skylar doang. Skylar nih. Rins ini kan tipikal Aurora ya, pok-pok aja. Ataupun ya emang membuat momentum makernya lah ntarnya. Berarti ini benar-benar harus menjaga Skylar sebagai pos 1 dari RRQ Hoshi. Yap, Idok sudah sangat dekat jaraknya. Sama dengan Aran, 1. Baru 1 tuh kan. Tadi ngehindar Astral Sphere, tapi Evil Quellernya nggak bisa. Kena lagi. Dicicil aja terus udah. Dicicil terus, lama-lama lunas udah ini. Bah, udah ini mah closingan ini. Buset deh, sekarang Rhapsody lagi masuk dalam tubuh dari Idok. Ada 1 Dead Sonata tadi, udah dikeker sepertinya, masih ditahan oleh Iron Shiki. Kalau dulu kan kombonya Novaria Beatrix ya. Yap. Waduh, di tempat yang berbeda. Hei, sendirian Dairon bisa nggak dia bertahan? Karena sekarang Dairon masih mau mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Ada 1 Revitalize, hampir saja Fabian. Dairon, the game changer. Itu dia, Dairon yang 1 versus 2 bahkan dia selamat dan Indian Fabiannya yang tumbang. Menjadi sebuah kesempatan untuk RRQ Hoshi mengembalikan keadaan. Dengan terlihat Gold yang memang masih dipimpin sama tim Liquid ID. Tapi kalau terus-terusan dibawa Kate kayak gini, ini bakal jadi game buat RRQ sih. Oke, 30 detik lagi dan Lord bisa saja langsung dilumat habis oleh RRQ. Kesempatan untuk RRQ membalikan keadaan. Terbuka begitu lebarnya. Ada 1 Way of Dragon dan Didok tertangkap basah. Widhinya masih berhasil selamat untuk kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Dan sekarang ada WON di dalam tubuh RRQ yang sudah dikeluarkan. Dairon ditembak dari kejauhan. Sujin berhasil langsung dilenyapkan. Siapa lagi yang mendapatkan Lord tersebut. Karena tidak ada retribusi dari kedua tim. Widhinya pun hancur. Tapi 1 Lordnya menjadi milik dari tim Liquid ID. Skylarnya berusaha untuk bisa pergi. Pride of Ice kan, tapi ternyata Winter Crown. Pride of Ice saat ini terakhir. Dan hilanglah sudah immortal di dalam tubuh dari Iron Chiki. Terbakar. Skylar dan wipe out. Dan Yehezkiel yang membalaskan the game changer bagi Dairon. Mengambil Kara Lordnya, mengejar sampai Skylar. Dan bahkan ini bakal menjadi one straight push kah? One straight push, wajib andai kalau tidak terbuang sia-sia. Dan Winter Crown game yang kedua, tim Liquid ID. Dan tim Liquid ID